Di sela-sela Farel sedang meminta maaf pada Ashby, Farel tersenyum sinis dan mengedipkan matanya ke arah Randy, seperti mengatakan bahwa dia berhasil. Randy mengerutkan keningnya, dan dia pun tersadar itu hanyalah akting semata. Benar-benar Laurel, gue aja ikut percaya. Ternyata lo pura-pura, gumam Randy kesal. Ibu Hana yang mendengar suara ramai di dalam rumahnya, ia pun keluar dari kamar. Betapa syoknya Ibu Hana melihat kehadiran Farel di rumahnya, dan melihat putrinya ada di dekapan laki-laki yang sangat dia benci. Ashby, lepaskan pelukan itu, perintah Ibu Hana, dan menarik tangan Ashby. Ibu, kata Farel sambil tersenyum manis. Ada apa kamu datang ke sini? Tanya Ibu Hana menunjukkan wajahnya tak suka. Saya ingin menjemput Ashby, Bu. Saya minta maaf, ucap Farel dengan suara yang dilemah lembutkan. Saya tidak akan mengizinkan putri saya kembali bersamamu. Pergilah dari sini. Jangan berpura-pura baik kepada kami, kata Ibu Hana. Farel tersimpuh lutut di hadapan Ibu Ashby. Bu, maafkan saya. Farel berjanji akan menjaga Ashby dan tidak akan menyakitinya, melas Farel. Air mata Ashby tak henti-hentinya keluar. Sementara Ibu Hana diam menyaksikan Farel, dan hatinya pun ikut bersedih dan iba. Bangunlah nak, ucap Ibu Hana sambil menarik tubuh Farel untuk bangkit. Apakah benar ucapanmu nak? Kini suara Ibu Hana lebih lembut. Tentu saja Bu, saya berjanji akan membahagiakan Ashby. Di dalam lubuk hati Ibu Hana sebenarnya berkata bahwa Farel hanya berpura-pura, tetapi hal itu ditepis oleh Ibu Hana. Dia yakin Farel sudah berubah. Randy yang awalnya sedih, kini wajahnya biasa saja. Randy merasa tidak tega dengan Ashby dan ibunya yang dibohongi oleh Farel. Baiklah, ibu percaya padamu nak. Hati Farel penuh kemenangan. Semuanya tidak sia-sia, gumam Farel. Terima kasih Bu. Nak, apakah kamu mau menerima Farel kembali? Tanya Ibu Hana untuk memastikan pada Ashby. Ashby mengangguk kepalanya, pertanda setuju. Farel langsung memeluk kembali tubuh Ashby. Terima kasih, ucap Farel. Berbagai obrolan hangat pada malam itu, dan tak terasa hari sudah semakin larut. Farel dan Randy pun berpamitan. Ashby meminta izin kepada Farel untuk menginap bersama ibunya untuk malam ini, dan Farel pun mengizinkannya. Bagaimana akting gue, Ren? Ucap Farel yang sekarang berada di dalam mobil. Pintar sekali sandiwara Laurel. Tentu saja. Gue gak nyangka sama tuh perempuan dan ibunya bercanda amat sama gue, Ren, kata Farel dengan senyuman sinisnya. Gue kasihan sama Ashby, Rel. Gue gak tega cewek sepolos Ashby lo bohongin. Dia wanita baik, Rel, ucap Randy tanpa menoleh karena Randy fokus membawa mobil. Randy ingin sekali membuat Farel tersadar dengan perilakunya. Ikuti saja permainan gue, Ren. Terserah lo, Daryl, ketus Randy. Setelah perbincangan singkat itu hening, di antara mereka sampai apartemen. Hati Farel tidak ada pekannya dengan perkataan Randy. Malam itu, Farel memutuskan menginap di apartemen Randy. Baru besok pagi, Farel akan menjemput Ashby. Handphone Farel bergetar di atas meja. Sayang, aku sangat merindukanmu, ucap Nabila manja di seberang sana. Baru 1 hari sudah rindu nih, goda Farel sambil terkekeh. Jelas dong, kan saya ngangenin. Aku juga merindukanmu. Cepat pulang. Hariku tanpamu hampa, Bil. Akan kuusahakan, Mas. Nabila akan membujuk ayah dan bunda supaya aku bisa pulang cepat. Baiklah, kamu istirahat dulu. Ini sudah larut malam. I love you. I love you too. Obrolan mereka pun berakhir. Begitulah sikap Farel pada kekasihnya, sangat lembut
dan memperlakukannya bak Tuan Putri. Jijik gue denger ya, kata Randy. Biarin, bilang aja iri. Seraya lo masih jomblo sampai sekarang. Ogah, gue iri sama pacar lo kayak nenek lampir itu, ketus Randy karena Randy memang tidak menyukai Nabila sejak dulu. Jaga mulut lo, cantikan istri lo daripada Nabila, Rel. Coba lo bedain, Rel. Istri lo tubuhnya selalu terbungkus rapi dengan pakaian syar'inya, dan hanya lo yang bisa melihatnya. Sedangkan Nabila, keelokan tubuhnya dipertontonkan ke semua pria, kata Randy penuh penekanan. Jangan membuat gue marah, Ren. Suara Farel mulai meninggi dengan tatapan tajam kepada Randy. Randy langsung diam membisu. Farel hanya tidak suka kalau kekasihnya dihina oleh orang lain, apalagi dibandingkan dengan Asfi. Keesokan pagi, kamu hati-hati ya nak di sana. Umi di sini akan selalu mendoakanmu, lirik Ibu Hana dan memeluk tubuh Asfi. Hatinya terasa berat membiarkan Asfi tinggal lagi bersama Farel. Umi gak usah khawatir, Mas Farel kan sudah berubah, kata Asfi meyakinkan uminya. Suara klakson mobil terdengar di telinga Asfi. Umi, Mas Farel sudah datang. Asfi pamit ya. Assalamualaikum, ucap Asfi dan menyalami tangan uminya. Waalaikumsalam, jawab Ibu Hana. Farel membuka kaca mobilnya dan memberikan senyuman hangat kepada Ibu Hana yang ada di dalam rumahnya. Ibu Hana memandangi mobil Farel sampai benar-benar hilang dari hadapannya. Wanita bodoh, kata Farel tersenyum sinis kepada Asfi. Asfi sedikit heran. Maksud Mas, kau berpura-pura bodoh atau apa sih? Kau tidak sadar bahwa aku membohongimu, ketus Farel lagi. Sakit, hanya kata-kata itu yang dapat diungkapkan di hati Asfi. Asfi tidak pernah menyangka bahwa dia sudah dibohongin. Padahal Asfi sudah teramat senang dan bersyukur kepada Sang Pencipta karena Farel sudah berubah dan mendapat hidayah. Jadi Mas pura-pura kemarin malam. Semua kata-kata Mas tadi malam itu bohong, kata Asfi lemah. Iya, kau benar. Kuingatkan pada kamu, mana mungkin aku sudi untuk menjemputmu dan meminta maaf pada kalian. Orang miskin memang bodoh, jelas bodoh. Pendidikan aja rendah, kata Farel menghina Asfi. Bulir air mata tidak dapat dibendung lagi. Asfi sangat kecewa dengan Farel. Iya, aku wanita miskin, aku wanita bodoh. Hinalah aku kamu, Mas. Semua yang Mas katakan benar. Lalu kenapa Mas mau menjemputku kembali? Isak Asfi. Karena papa dan mama mereka mengancamku. Kalau bukan karena mereka, aku malas dan sangat malas lagi bertemu dengan perempuan kayak kamu. Hentikan mobil, aku mau pulang. Ceraikan aku, lantang Asfi. Asfi tidak tahan lagi. Hatinya terlalu sakit mendengar perkataan Farel yang sangat menusuk hatinya. Farel menghentikan mobilnya, lalu mencengkal tangan Asfi. Mas, sakit, lidah Asfi. Kau ingin aku menceraikanmu, oke, tapi jangan harap nyawa adik dan ibu kamu selamat. Detik ini pula, aku akan menelpon anak buahku dan menyuruh mereka membunuh ibu dan adikmu, ancam Farel lalu mengambil handphonenya. Jangan siksa mereka. Bunuhlah aku, Mas. Aku siap. Farel tersenyum licik. Kau masih berguna sekarang. Nanti kalau kau sudah tidak berguna tanpa perintahmu, aku akan membunuhmu. Dan aku ingatkan lagi, jangan pernah kau mengadu kepada siapapun, apalagi kepada mama dan papa, tegas Farel. Asfi ingin melawan. Tidak, Asfi benar-benar rapuh. Saat ini, darahnya seakan berhenti mengalir mendengar ancaman Farel yang ingin membunuh ibu dan adiknya. Asfi, kau dengarkan?
kata Farel dengan suara meninggi. Iya mas, Asfi mengerti, pasrah Asfi. Wanita lemah, apakah dengan menangis masalahmu akan selesai? Berhenti menangis. Mana mungkin Asfi bisa menghentikan tangisannya, sedangkan air matanya keluar tanpa diminta. Berhenti menangis Asfi, kata Farel yang sudah sangat marah. Asfi menahan isaknya. Asfi selalu yakin Allah sedang menguji imannya melalui Farel. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku. Dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Batin Asfi menahan isaknya.